titik rotasi ya, rotasi ya, dan penempatan ini. Nah, ini adalah nodal poinnya ya. Jarak nodal poin di mana dia bisa melihat ya, ini rotasi penglihatan. Nah, ini nodal nodal poin dari nodal poin ke retina itu jaraknya adalah 16,2/3 mili. Ya, dari sini ke depan sini adalah 16,2/3. Nah, dua titik akan terlihat terpisah apabila sel kerucut yang dirangsangnya. Nah, ini berjarak 5 mikron. Ya, 5 mikron. Nah, ini adalah titik yang terlihat di penglihatan. Kemudian sehingga A, N, dan B membentuk sudut namanya ya, sudut tangen yang terbentuk adalah sudut tangen ini yang 5 menit ini. Nah, ini kita bilang 5 mikron berbanding 16,2/3. Nah, dihasilkan sebesar ya 5/1000 dikali 50/3 sehingga hasilnya adalah 3/10.000 atau 0,0003 radial. Ya. Nah, ini hitungannya ya. Jadi keliling ke lingkaran 3/60 itu didapat dari 2V kali R. Ya, 2V kali jari-jari. Nah, kemudian satu radian ini sama nilainya dengan 57,3 derajat atau sekitar 3.438 detik ya. Di dalam 1 detik ya, menit. 1 menit ya, sorry, menit. Nah, maka 0,003 radian ini 1, atau 1000 ya, 1,0134 menit. Ya. Nah, ini yang dihitung ya nanti. Jadi huruf E ini terbentuk dalam 5 kotak atau dalam 5 menit yang harus Anda lihat. Oke. Nah, jadi perbandingan huruf E ini ya, huruf E yang kita lihat itu dinyatakan formulasinya V sama dengan D per D. Ya, V adalah visus, D kecil adalah jarak pemeriksaan, D besar adalah jarak orang normal dapat melihat objek atau mengenal objek dengan baik. Jadi 6/60 misalnya kan. Nah, 6/60, 6 itu adalah jarak pemeriksaan, 60 adalah objek yang dilihat oleh orang normal pada jarak 60 meter. Gitu ya. Oke, visusnya berapa? 6/60. Oh, ya. Jadi pasien ini hanya mampu melihat jarak 6 meter, tapi orang normal bisa melihat pada jarak 60 meter. Ya, itu yang benar. Oke. Nah, dalam kartu Snellen, nah penulisan visus nih yang selama ini kita tulis. Penulisan visus menggunakan kartu Snellen. Biasanya satuan penulisan ya tadi yang kita bahas pada materi hari ini itu satuannya meter atau metrik. Kemudian satuannya bisa berupa feet, satuannya juga bisa berupa desimal. Ada juga orang yang menggunakan satuan meter persentase ya, persen ya. Ada dengan menggunakan dengan secara logmat. Nah, umumnya kita menggunakan 3 notasi atau penulisan di dalam visus, metrik, feet, dan desimal. Nah, sistem penulisan kita menggunakan ada 2 metode, ada row by row scoring atau letter by letter. Ya, kalau row by row berdasarkan baris per baris. Letter berarti berdasarkan huruf, jumlah huruf atau bacaan huruf yang dilihat dengan baik. Itu letter by letter. Nah, filosofi penilaian berbasis sistem penilaian optimis. Ya, jadi harus yakin, makanya saat Anda menentukan ya benar-benar sampai dia tidak bisa mengenali huruf tersebut gitu. Nah, itulah batas akhir daripada pemeriksaan itu. Oke, ya. Nah, inilah penulisan nanti row by row ya dengan cara baris berbaris, baris. Apabila seorang mampu mengenali huruf baris keempat dengan baik dan benar ya. Jadi ini ada baris keempat LVED nih ya pada gambar ini. E, F, V, T, O, Z, L, V, E, D. Nah, dia bisa menunjukkan huruf baris keempat, membaca pada baris keempat, keempat-empatnya benar dengan benar. Ya. Jadi visusnya berapa? Visusnya 6/18. Tetapi
Apabila pada baris keempat tersebut ada kesalahan baca, nah ya kesalahan baca nih dia LPE. Nah, itu yang D-nya disebut O atau dia tidak jelas satu huruf yang terakhir. Berarti ada kesalahan baca di satu huruf terakhir. Nah, visusnya 6/18 tetap kita sebut. Salah dua objek pun masih 6/18. Misal dia baca LP saja, ED-nya tidak jelas atau salah menyebutkannya. Nah, berarti dia masih 6/18. Nah, jika dia hanya bisa menyebutkan huruf L saja, ya, berarti VED-nya tidak bisa terbaca, tapi hanya dia membaca huruf L saja, maka pasien ini visusnya 6/12. Berarti Anda tarik ke atas ke baris ketiga. Gitu ya. Nah, jadi maksimal kesalahan di dalam baris itu adalah 2. Gitu ya. Atau nanti dia bisa mengenali huruf objek adalah 60% huruf yang ada harus terbaca dengan benar. Ya, 60% huruf yang jelas terbaca dengan baik dan benar. Nah, ini adalah sistem dari penulisan Rao Bairo. Nah, nanti ada sistem penulisan dengan menggunakan sistem daripada letter by letter, huruf per huruf. Ya. Nah, apabila seorang mampu mengenali bahasa baris keempat dengan baik dan benar, yaitu visus 6/18, baris keempat dari 4 objek. Nah, apabila pada baris keempat tersebut kesalahan bacanya sebanyak 1 objek, maka visusnya 6/18 minus 1. Ya, 6/18 minus 1. Nah, itu kata dia salah satu, atau ada yang mengatakan votif 1. Ya. Nah, apabila dia 2 huruf yang salah, maka 6/18 minus 2, atau votif 2. Ya. Nah, kalau dia 3 objek, kalau tadi Rao Bairo, Anda udah harus menulis visusnya ke atas 6/24. Tapi di sini dengan sistem letter by letter, jadi visus 6/24 plus 1. Berarti dia bisa mencapai baris ke-18 hanya 1 huruf. 6/24 plus 1. Nah, itu adalah sistem daripada penulisan atau pembacaan visus. Oke ya, jadi kita menentukan visus pasien. Ada yang mau ditanya sini, Bu? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya tentang yang fiksasi, Pak. Jadi untuk penanganan atau solusi fiksasi ekstentif itu yang ketika diperiksa kepala pasien itu mendangak ke atas, Pak. Itu solusinya gimana ya, Pak ya? Padahal kalau saya lihat itu matanya nggak ada strabismus, masih normal aja, Pak. Oke. Ini Pak, untuk keluhan yang lama itu biasanya pasien menggunakan lensa progresif. Jadi jarak jauhnya itu plus 0,50, adisinya plus 200. Jadi ketika saya periksa kepalanya terlalu dangak. Itu, Pak. Nah, ini biasanya nanti dalam teknis fitting kacamata ya. Kalau dia mendongak, nah berarti kebiasaan dia mendongak. Nah, ini berarti Anda harus setel dulu nanti pada bagian sudut pantosnya, pantoskopiknya. Kemudian juga karena kebiasaan mendangak, sehingga ada sebetulnya di bagian lensa ada terjadi sesuatu. Mungkin karena ada pergeseran lensa lah. Nah, itu yang penglihatan eksentrik itu. Biasanya orang-orang yang seperti itu ada mendongak atau memiringkan kepala, atau dia harus menunduk karena ada bagian yang hilang. Ya, jadi dikatakan penglihatan eksentrik. Nah, tadi kalau kasusnya seperti itu, jadi penyetelan PD-nya harus diperhatikan, pertama sudut pantosnya, kemudian juga harus atur nospetnya supaya dia tidak terlalu mendangak. Karena kemungkinan dia mendangak, ya, karena daerah baca progresifnya terlalu ke bawah untuk mencapai areal dia jarak dekat 40 cm, misalnya seperti itu. Ya, kemungkinan seperti itu. Nah, maka harus Anda tinggikan. Nah, tinggikan nospetnya juga harus diangkat nantinya. Jadi tidak mungkin ada areal daerah bawah bacanya PP-nya kurang gitu. Ya, itu nanti di fitting nanti. Pak, mau tanya juga Pak, dari kasus Pak Teddy tadi Pak. Gimana Halo? Pak Doni? Iya Pak, dari kasus Pak Teddy sendiri, saya sendiri sering mengalami hal seperti itu juga Pak.
apakah tidak sebaiknya kita menjelaskan kepada mereka untuk melihat itu tuh kalau untuk fase jauh, kalau untuk progresif lebih baik lurus daripada mendangak seperti yang dibahas tadi, Pak. Betul. Karena saya pikir kalau seandainya progresif, anggap kita pakai lensa-lensa premium, kita bisa mengakali untuk kategori ketinggian lens antara jauh dan dekatnya lebih dipersempit, atau kita sebutnya short regular, Pak, short koridor. Tapi kalau untuk lensa-lensa standar, apakah pasti lebih berpengaruh itu, Pak? Karena kan kalau untuk progresif trifokus berarti ada jauh, menengah, dekat. Dengan posisi orang mengangkat wajah ke atas untuk memandang normal lurusnya, otomatis seperti yang Bapak bahas tadi, bacanya turun jauh ke bawah. Tapi efek kelemahannya di saat kita pakai mandang lurus, dia enak. Di saat baca, dia nggak enak sama sekali, Pak. Gimana tuh, Pak? Saya banyak juga pasien seperti Pak Teddy tadi, Pak. Rata-rata itu selalu saya ingati gaya melihat jauhnya seperti apa. Kalau syukur-syukur lensa bagus, kita bisa ngambil yang short koridor, jadi jaraknya lebih dekat. Tapi kalau untuk dia mau lensa biasa, malah itu nggak nyaman sama sekali malah. Oke, ya. Ya ini bahasan kita sebelumnya nanti larinya ke fitting, itu ada di KO2 ya, yang berkompeten di sana. Ya, untuk bahasannya larinya kompetensinya di KO2 ya, tidak di refraksi. Tapi di refraksi biasanya kita hanya, oke, saya coba bantu jawab aja di luar materi ini ya. Memang sebetulnya saat Anda mau menitik, mau fitting, nah itu kan larinya di fitting, Pak, itu di KO2, Pak Teddy ya, tadi kasusnya di KO2. Nah, saat form fitting, form fitting ini harus tepat ya. Jadi pandangan pasien memang harus lurus, sehingga Anda harus menyetel juga sudut pantosnya kan. Ya, lurus depan, kemudian harus pas penitiknya. Nah, ini harus kita ukur karena nanti akan menghalangi daripada pandangan penglihatannya. Nah, kalau membaca harus begini kan berarti karena dia terlalu ke bawah atau dia akan merasa terganggu. Nah, ya, kalau ke bawah gini kan. Nah, itu harus kita ini kan. Nah, ini Anda lihat posisi pasien, makanya harus prosedur posisi pasiennya. Perhatikan posisi pasien saat melihat. Nah, tadi yang disampaikan Pak Doni benar. Perhatikan dulu posisi pasien saat untuk melihatnya, duduknya, saat membaca, lakukan itu. Baru letakkan posisi frame. Nah, baru menentukan titik PP-nya. Ya. Nah, kalau PP-nya ketinggian atau PP keturunan, nah ini tinggal Anda style main di fitting kan, tinggal menggunakan nospad-nya kalau memang ada yang, kalau ada nospad, kalau plastik kan tidak, yang tidak bernospad, frame plastik. Nah, Anda harus mengganjal dengan memberikan nospad tadi kan, ada ganjal nospad. Nah, itu di dalam fitting. Oke ya, jadi itu nanti pembahasannya akan lebih banyak di KO2 ya, itu di materi kompetensinya di KO2 aja. Ya, bisa Pak Doni, Pak Teddy. Ya, nanti kasusnya itu adalah fitting masalahnya. Pak, maaf Pak, sedikit nyambung Pak, sedikit aja. Jadi pas posisi pasien itu Pak, otomatis kan jarak jauhnya kan plus 0,50 Pak ya. Itu Ya. saya pasangkan trial lens untuk jarak jauhnya itu plus 50 tetap mendangak Pak dia. Ketika pakai trial lensnya, bukan ketika sudah jadi kacamata progresifnya Pak. Nah, sekarang harus diperhatikan trialnya Anda menggunakan yang dinamis atau yang statis. Saya pakainya yang ring besi itu Pak. Ya, ring besi yang statis, Ya. yang statis ya, yang PD-nya berapa? PD-nya tetap 62. Nah, itu kemungkinan karena VD ya, atau dari lensanya tadi posisi OC lensa. Karena kelengkungannya, nanti kita lihat trial lens. Di dalam trial lens ada lensa korektif, unkorektif. Itu apa nggak termasuk ini Pak ya? Mohon maaf nih, kebiasaan orangnya sendiri apa gimana ya Pak ya? Kenapa Pak? Kebiasaan orang? Apa memang kebiasaan orangnya cara mandangnya gitu Pak begini. ya? Iya, memang gitu Pak. Harus gini dia. Ada kemungkinan kelainan secara fisiologis, anatomis punggung atau apa? Posisi kepala, bisa juga anatomis. Kalau memang harus seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Ya, karena ada kemungkinan juga dia, ya nanti kita perhatikan di bola mata. Kalau dia ptosis kan, sedikit kelopak matanya turun karena terharang di bagian kelopaknya. Makanya dia mendangak. Apakah matanya sipit atau tidak atau ptosis? Nah, itu. Nanti kita lihat. Ya, kalau di ptosis kan kelopak matanya turun tuh. Jadi dia untuk melihat dengan baik dia harus sedikit mendangak kelopak matanya gitu. Nah, itu harus kita lihat semua nanti. Tapi itu nggak ada hubungannya sama pterygium Pak ya? Karena saya lihat itu ada sedikit pterygiumnya, tapi sedikit Pak. Pterygium tidak mempengaruhi kepada visus Pak, karena pterygium nanti akan menarik ke bagian kornea, timbulnya di dalam timbulnya astigmat.
Apalagi dia baru sedikit, nggak mempengaruhi. Berarti karena selaputnya itu Pak ya? Selaput dari Iya. pterygiumnya itu Pak ya? Iya, itu nggak begini kan. Tapi kalau selaput pterygiumnya banyak, ya udah masuk ke grade 3, grade 4, maka timbulnya astigmat. Akan tertarik astigmat di kornea. Baik Pak. Gitu. Ya, oke ya. Jadi itu kita bukan. Lanjut, bro. Ini adalah penulisan fitusnya ya. Nah, bila mana Anda sudah menentukan visus tidak mencapai, ya, dalam arti kata huruf paling besar tadi ya, huruf D, E ini yang paling besar, tidak kelihatan, maka Anda harus lakukan dengan cara menghitung jari. Ya, menghitung jari tangan dimulai dari jarak dekat, kemudian maju. Nah, hitung jari ini dengan inisialnya 60 dia, per 60. Jari yang belakang hendaknya terbuka lebar, kemudian dasar belakangnya harus putih. Makanya Anda waktu refraksi kan menggunakan baju refraksi yang putih. Nah, itu sebagai background alat bantu untuk kita. Apabila mampu mengenali jari pada jarak 3 meter, berarti visusnya 3/60. Nah, biasanya kita dari 1 meter mundur ke belakang. Tapi dalam jarak 1 meter, dia nggak bisa lihat mengenali jari Anda. Anda maju boleh setengah meter kemudian. Majukan setengah meter. Masih bisa lihat jari atau tidak? Nah, kalau sudah tidak bisa lihat juga jari pada setengah meter, jarak setengah meter, dia nggak bisa hitung jari juga. Anda lakukan namanya gerakan tangan. Lambaikan tangan Anda. Nah, ini yang disebut namanya hand movement atau gerakan tangan. Ini visusnya udah 1/300. Mampu mengenal adanya gerakan tangan, mampu menyebutkan arah gerakan, ya. Nah, ini adalah visus 1/300. Tapi nggak mampu juga nih gerakan tangan, dia nggak kenalin juga nih waktu Anda goyang-goyangkan gini tangan Anda ke depan mata pasien, pasien ini nggak lihat gerakannya. Saya nggak lihat Pak ada gerakan tangan itu. Ya, saya sudah nggak lihat. Maka pasien tersebut Anda harus ganti, nggak pakai tangan lagi, ambil senter, ya, menggunakan senter pen light. Nah, ini nanti namanya tesnya adalah live persepsi, ya, perception. Visusnya tak terhingga. Kalau tadi gerakan tangan visusnya per 300, kalau ini visusnya tak terhingga. Jadi mampu mengenali adanya sumber cahaya atau lokasi cahaya. Jadi kita gerakan cahayanya dari atas, dari bawah, kiri atau kanan. Dia bisa lihat nggak ke semua arah. Kalau dia bisa lihat cahaya berarti visusnya, ya, visus 1 per tak terhingga, proyeksinya benar. Dalam arti kata proyeksi baik, ya, PB gitu. Maksudnya dia mengenali dari sumber atas, sumber bawah, sumber kiri, sumber kanan. Ada kemungkinan waktu kita lihatkan ke atas dia nggak bisa lihat di atas. Cahaya atas dia nggak tahu. Dia hanya tahu pada cahaya bawah atau pada cahaya center. Gitu ya. Nah, jadi gitu kita harus perhatikan. Kemudian tidak dapat mengenal. Nah, di sini kalau dia sama sekali nggak tahu cahaya yang Anda berikan, udah Anda center dekat, ya, jaraknya setengah meter itu, dia nggak tahu sumber cahaya itu ada di mana, baru dikatakan visusnya 0 atau buta. Jadi orang yang nggak mengenali cahaya, nah barulah disebut namanya buta. Buta total ya dalam pengertian sini. Ya, istilahnya adalah buta total. Karena menurut WHO pengertian buta itu adalah apabila visus mata 3/60. Jadi orang yang sudah di bawah 3/60 dikatakan buta oleh WHO. Ya, dalam buta penglihatan. Nanti di low vision kan nanti juga tuh. Istilah dalam low vision. Oke ya, jadi dikatakan buta apabila orang itu pun sudah tidak mengenal arahnya datangnya cahaya. Jod ya. Nah, ini adalah ototip yang di proyektor ya, kemarin ada Pak kalau di cat proyektor sistem penulisan ada yang 10, 0,9. Nah, ini secara desimal. Ya, ini adalah cat proyektor. Gradasi visusnya ada berbaris 0,1. Ya. Nah, ini kita bisa mengestimasikan atau menghitung berapa kelainan refraksinya. Ya, jika visusnya 0,6, kalikan aja 0,25. Setiap baris ini mengalihkan 0,25. Ini di baris keberapa? Nah, yang paling bawah ini 0,1 nih 6/60. Ya. Visus 6/60, 0,1. Ya. Nah, ini 0,2. Ini bertahap. Di proyektor ini cat proyektor seperti ini. Ya, terdiri dari baris-baris yang 0,1, 0,2, 0,3. Nah, setiap baris ini setara dengan koreksi tentatif atau koreksi kita 0,25 dioptri. Tentatifnya.
Nah, cat proyektor modern ini cahaya dari ruang pemeriksaan harus dikurangi ya, karena proyektor ini memberi sumber cahaya kan. Jadi ruangannya juga tidak terlalu terang, jadi dia akan silau tidak terlihat. Jadi harus kita redupkan. Ya, tadinya yang dikatakan tadi harus 450 lux, kita kurangi jadi 300 ya. Jadi sedikit redup. Pencahayaan di atas huruf layar harus dipadamkan. Ya, jadi tidak mengganggu atau menimbulkan silau atau kontras. Oke ya, karena apa akibat dari pencahayaan yang terlalu terang ya biasanya ya juga mempengaruhi dalam hasil pemeriksaan visusnya. Pencahayaan yang terlalu redup sekali atau gelap juga akan mempengaruhi pada visus. Biasanya setelah kalau Anda lakukan pemeriksaan terlalu redup, ya visusnya akan saat nanti Anda membuat kacamata itu visus akan menjadi over refraksi, kelebihan. Ya. Jadi nggak boleh ruangan redup. Kalau redup biasanya kita menggunakan untuk strict. Tapi kalau Anda waktu pemeriksaan refraksinya kondisinya terlalu redup atau agak gelap, nah nanti biasanya hasil pemeriksaan kita akan over refraksi. Karena orang kan lebih banyak cenderung menggunakan pencahayaan yang terang. Ya. Ini mempengaruhi nanti biasa pencahayaan ruang akan mempengaruhi. Oke. Ya, itu adalah pemeriksaan dalam visus. Nah, kita akan ketahui status refraksi. Nah, di dalam status refraksi, ya, status refraksi, kita kenal pasien ini dalam status refraksi ada emetropia dan ametropia. Status refraksi itu emetropia dan ametropia. Emetropia dan ametropia bisa terjadi ya pada orang yang presbiopia. Presbiopia ini terjadi kita sebut orang yang di atas 40 tahun ya. Jadi pasien yang presbiopia adalah pasien yang usianya 40 tahun ke atas. Nah, itu dikatakan pasien presbiopia. Nah, jadi yang di bawah 40 tahun kita belum sebut pasien presbiopia. Ya. Oke. Emetropia, ametropia. Emetropia adalah mata yang normal, ametropia mata yang tidak normal atau mengalami kelainan refraksi. Nah, dalam kelainan refraksi ada dua nanti. Ada kelainan refraksi yang spherical, spheris. Ya, kelainan yang spheris kita bagi ada miopia, ada hipermetropia. Ya, kelainannya ini. Yang spheris itu ada spheris ya. Miopia berarti spheris minus tadi kan. Hipermetropia berarti spheris plus. Nah, kelainan miopia kita akan ketahui juga kelainan itu penyebabnya disebabkan karena refraktif. Ya, refraktif itu adalah kekuatan biasnya yang dimulai dari media refrakta. Kekuatan bias yang dimulai dari media refrakta, kornea, ya, aqueous, lensa sampai vitreous. Itu dari media refraktanya. Ya, nah di sini biasanya kekuatan daripada media refrakta yang sangat berperan ada dua, kornea dan lensa. Ya, kekuatan refrakta ada dua, itu kornea dan lensa. Kemudian aksial. Aksial ini adalah sumbu mata. Jadi sumbu mata normal itu biasanya 22 sampai 24 mili. Nah, itu sumbu bola mata kita. Ya. Nah, bila mana nanti untuk yang miop ini sumbu bola matanya lebih panjang. Lebih dari 24 mili gitu. Ya, sumbu bola matanya lebih panjang. Ya, bisa juga kelainan miopia disebabkan karena kombinasi refraktif dan aksial. Itu dalam miopia. Kemudian hipermetropi. Hipermetropi adalah kebalikannya, ya. Kalau refraktif kekuatan biasnya lebih rendah. Kalau tadi miop kekuatan refraktif biasnya lebih kuat, ya. Jadi miop itu kekuatan refraktifnya lebih kuat. Kalau hipermetropia kekuatan refraktifnya lebih rendah. Nah, tadi saya katakan ya, yang paling banyak mempengaruhi di dalam refraksi itu kekuatan refraktif di kornea. 90% di kornea. Ya. Yang lainnya sedikit, di lensa itu hanya 10% atau sisanya dengan media yang lainnya. Jadi dua berperan, kornea dan lensa. Kornea dan lensa ya, kekuatan refraktif. Jadi kalau yang hipermetropi, kekuatan refraktifnya untuk korneanya cenderung lebih rendah. Kekuatan normalnya 44-45 dioptri. Kekuatan refraktif kornea itu 44-45 dioptri. Ya, jadi kalau nanti hasil keratometrinya kurang dari 44 dioptri, nah berarti masalah di refraktif. Berarti pasien ini hipermetropi disebabkan karena refraktif. Oke, aksialnya ya.
Untuk yang hipermetropi, aksialnya lebih pendek, lebih kurang dari 22. Gitu. Jika dia kurang dari 22, oh berarti dia hipermetropi ini. Oke ya, jadi itu kelainan di dalam refraktif, aksial, dan kombinasi. Untuk spherical. Kemudian astigmat, ya. Jadi kalau astigmat ini, ya, ametropi yang di astigmat, biasanya penyebabnya, ya, tadi saya kan dua peran media refraktor yang menyebabkan astigmat itu adalah yang sangat besar berperan adalah kornea. 90% astigmat disebabkan karena kornea. Berarti dikatakan 99% malah. 99% astigmat disebabkan karena kornea. Dan 1% adalah lensa. Jadi lensa itu sedikit yang menyumbang atau memberikan indikasi untuk kelainan astigmat. Ya. Nah, jadi astigmat itu disebabkan karena kelengkungan korneanya. Nah, tadi ya yang kita lihat kalau ada pterygium, tapi pterygiumnya itu sudah grade 4 ya, sudah masuk mendekati ke kornea, biasanya dia akan menarik permukaan kornea selaputnya itu sehingga kelengkung kornea menjadi elips ya, menjadi timbulnya astigmat gitu. Yang mempengaruhi astigmatnya. Oke. Nah, ini adalah status refraksi. Jadi status refraksi yang kita perhatikan ada emetropia, ametropia. Nah, ametropia kita bagi ada spheris yaitu miopia, hipermetropia, ada astigmat. Nah, untuk yang spherical, spheris berarti dikoreksi dengan lensa ya, lensa spheris, lensa yang bulat. Tapi untuk astigmat Anda harus koreksi dengan lensa silindris. Oke. Nah, ini status refraksi ya. Dalam status refraksi, mata yang emetrop, mata normal, ametrop, mata tidak normal. Ametrop spherical, ya, kita perhatikan, jadi yang dikatakan ametrop spheris adalah keadaan pembiasan atau refraksi mata, di mana sinar sejajar, sumbu bola mata melalui mata akan dibiaskan pada satu titik bias. Ya, satu titik bias. Bisa di belakang, atau di depan retina. Kalau yang di belakang retina namanya hipermetropia, kalau yang di depan retina namanya miopia. Nah, itu yang harus kita ingat ya. Nah, nanti kita berkaitan dengan bagan refraksi. Oke. Ametropia astigmat adalah keadaan pembiasan refraksi mata di mana sinar-sinar sejajar, sumbu bola mata mulai mata dibiaskan lebih dari satu titik bias. Ya, lebih dari satu titik bias kita katakan. Nah, umumnya kita menggunakan acuannya yang paling sederhana adalah dua titik bias vertikal dan titik bias horizontal. Ya, kita ambil garis batasnya adalah vertikal dan horizontal. Nah, itulah akan mempunyai ukuran yang berbeda di situ. Makanya lebih dari satu titik bias. Tapi acuan penguncinya adalah vertikal dan horizontal. Oke. Nah, identifikasi bagaimana kita mengetahui pasien ini emetrop, ya. Jadi saat dia membaca sin koreksi visus di 6/6 nih dia bisa baca baris ke-7 atau baris ke-8 secara penuh. Nah, kita mengatakan pasien ini emetrop. Ya, karena visusnya 6/6. Tapi untuk membuktikan emetropnya, nanti Anda harus memberikan lensa koreksi. Ditambahkan lensa plus 1/4 atau minus 1/4. Tambah dulu dengan plus 1/4. Plus setengah ya, biasa kita ambil plus setengah, tambah buram Pak. Kita ambil lagi minus setengah. Tambah lebih kecil Pak, tambah buram juga, tidak benar, ya tidak jelas. Nah, berarti dia sudah emetropia. Jadi keadaan pembiasan refraks mata, sinar sejajar sumbu bola mata yang melalui mata tanpa akomodasi dibiasakan satu titik bias tanpa retina. Ya, tepat di retina. Nah, ini kita lihat, jadi kata kuncinya untuk emetrop ini melihat jauh, dia harus tidak ada akomodasi. Sinar masuk, garis ini tepat di retina. Nah, ini tidak akomodasi dan tepat di retina. Oke. Jadi melihat jauh tanpa akomodasi tepat di retina ya. Kita perhatikan gambar ini. Ya, dia tepat jatuh tepat di retina. Oke. Nah, maka kita katakan visusnya sin koreksinya 6/6. Ya, visus sebelum koreksi. 6/6. 20/20 atau 1,5
Ya. Visusnya 20/20, 6/6 atau 1,0. Oke, lanjut ya. Nah, jadi sewaktu melihat dekat tanpa akomodasi, nah, jika objeknya kita geser maju, ya, mendekati ke mata, maka kalau dia tidak menggunakan akomodasi, dia akan ada jatuh di belakang retina. Ya, jatuh di belakang retina. Kemudian, maka untuk melihat dekat ini membutuhkan akomodasi. Maka dia supaya geser yang dari belakang ini maju ke depan retina. Ya, mendekat, nempel di retina. Tadi kan di belakang retina, akan jatuh tepat di retina. Nah, ini membutuhkan akomodasi di sini. Ya, jadi ada akomodasi. Waktu melihat dekat, tanpa akomodasi titik bias semula tepat di retina bergeser ke belakang. Sehingga penglihatan menjadi buram atau kabur. Nah, maka mata akan melakukan upaya supaya dia lebih jelas membutuhkan ya melakukan akomodasi. Jadi gunanya akomodasi itu adalah untuk menempatkan atau memfokuskan yang tadi jatuh di belakang. Oke. Nah ya, ini kita lihat gambar ya, waktu dia jauh tanpa akomodasi, tepat di retina. Kemudian kita kasih lensa plus ya. Ternyata dikasih lensa plus nih. Ya. Sewaktu diberi lensa plus bergeser ke depan retina. Nah, penglihatannya jadi buram karena kan ada tadinya harus tepat di retina, dikasih lensa plus jadi maju. Nah, ini loh menariknya. Ya, jadi kalau Anda memberikan lensa plus itu selalu menggeser ke depan. Ya, orang akan selalu menggeser ke depan. Nah, ini perhatikan bagannya. Jadi ilustrasinya itu seperti ini. Ya. Waktu Anda kasih lensa plus itu objek dari yang tadi tepat di retina akan bergeser terus ke depan. Karena sifat dari lensa plus tadi mengumpulkan cahaya, dia akan menggeser ke depan. Jelas ya. Nah, ya ini jadi ya dia geser ke depan. Jadi kasih lensa plus dia ke depan. Nah, bagaimana kita mengetahui pasien ini kita sebut emetropia? Ya, kita akan mengetahui pasien ini emetropia bila mana kita di sini. Ya, emetrop ini adalah mata normal, gejala atau keluhannya ya tidak ada. Pasien yang orang emetrop itu tidak mempunyai keluhan gejala penglihatan jauhnya buram atau bagaimana dia tidak akan menyampaikan saya tidak ada keluhan untuk melihat jauh, tidak ada keluhannya tingkat. Nah, tanda-tandanya bisa kita amati pada pasien yang emetropia, lengkung kornea dalam batas normal. Jadi tadi lengkung korneanya berapa? 44 sampai 45 dioptri. Ya. Kemudian diameter pupil dalam batas normal. Biasanya diameter pupil yang kita lihat normalnya 5 sampai 7. Ya, karena lebih dari 7 mili, nah ini biasanya indikasi dia miopia. Kurang dari 5 mili indikasinya dia adalah hipermetropia. Gitu ya, nanti akan kita lihat dari indikasi. Apabila diperlihatkan ototip pada jarak yang baku, visusnya sin koreksi 6/6. Dia bisa baca sampai baris ke-8. Ya. Apabila diperlihatkan red green test, maka objek pada warna dasar merah dan akan terlihat sama hitam dengan pada objek dasar warna hijau. Ya, jadi kalau Anda kasih red green test, orang emetropia atau pasien yang emetropia akan menyebutkan sama Pak, jelasnya di background hitam, background hijau dan background merah. Ya. Kemudian kalau Anda kasih lensa koreksi plus ataupun lensa minus, ya objeknya akan terlihat buram atau kabur. Ini adalah pasien yang emetrop, jadi nggak bisa. Jadi kita bisa tahu, oh pasien emetrop setelah Anda memberikan lensa plus dan lensa minus. Diberikan lensa plus dia buram, diberikan lensa minus dia akan menunjukkan hurufnya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi kalau dia menyatakan hurufnya menjadi lebih kecil, berarti dia sudah melakukan akomodasi matanya. Ya. Tapi kalau dia tidak menggunakan akomodasi, dia akan mengatakan buram. Oke, ya. Jadi itu adalah kita menyatakan pasien ini adalah emetropi. Jadi 6/6 E nanti ya. Ada tulisan E di belakangnya, inisial E itu adalah emetropia. Ya, pasien yang sudah diberikan lensa koreksi dan koreksinya tidak memberikan terbaik dan menyatakan tidak enak, maka dia emetropia. Nah, ini dengan menggunakan red green ya, huruf angka pada warna dasar merah dan hijau akan sama hitamnya. Inilah pasien yang emetrop. Tapi kalau di orang yang miop akan mengatakan warna merah lebih jelas dibandingkan warna hijau. Atau sebaliknya orang hipermetrop akan mengatakan warna hijau lebih jelas dibandingkan warna merah.
Ya, inilah tes dari red green test. Oke ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada gambar ini, inilah kondisinya. Ya, kondisi daripada penglihatan. Nah, di sini ada cahaya warna merah ada di belakang. Kemudian yang di tengah ini tepat ada warna kuning adalah yang tepat di retina dan warna hijau ada di belakang di retina, ya, ada di depan retinanya. Nah, ini pasien akan melihat. Makanya kenapa orang miop melihat warna merah lebih jelas, karena warna merah akan lebih dekat di retina karena retinanya lebih panjang, ya, aksisnya lebih panjang ada di belakang. Dan kenapa pasien ini warna hijau lebih jelas untuk hipermetropi? Karena dia lebih mendekati. Dan perlu diperhatikan, lensa ini ya seperti gambar ini adalah lensa plus di mana lensa ini seolah-olah terdiri dari dua buah lensa prisma. Ya, lensa plus ini adalah gabungan dua buah lensa prisma di mana base-nya berhimpit. Ya, berhimpit. Makanya waktu Anda memberi kacamata, nah nyinggung lagi nih tadi masalah kacamata. Karena PP-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah ini akan menyebabkan misalnya untuk kacamata itu harus sinar cahaya ini harus pas di garis base-nya ini. Ya, harus ada di garis base ini ya. Pose mata Anda itu harus pas. Ya, makanya Anda waktu mengukur PD itu harus pas. Sehingga waktu meletakkan OC kacamata itu pas, dia akan ada di garis ini. Ya. Kalau dia di luar garis base-nya, maka akan timbul namanya efek prisma. Makanya kacamata nggak enak dipakai. Ya, kok kenapa? Kok kacamatanya nggak enak ya, pusing atau apa? Karena timbulnya efek prisma. Gitu. Nah, efek prisma ini yang menyebabkan pasien yang penglihatan tidak nyaman. Gitu. Itu jadi kacamata kok tidak nyaman, tidak enak. Gitu. Ya, nah ini ada efek prisma. Karena toleransi mata kita hanya bisa mentolerir 0,5 prisma dioptri. Hanya setengah prisma. Itu mata kita masih bisa mentolerir. Ya. Tapi lebih dari itu yang sensitif atau apa, udah tidak nyaman. Oke ya, jadi ini harus pas. Jadi kalau kita lihat di cahaya ini. Nah, kemudian kita lihat perhatikan lagi pencahayaan spektrum yang bisa diterima oleh mata ya. Mata kita hanya bisa melihat panjang gelombang atau spektrum warna dari 400 nanometer sampai ke 650 nanometer. Ya, sampai ya, ini biasa kita menyebut 400 nanometer sampai 700 nanometer atau 650 ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini 650 nanometer warna merah, kemudian warna orange 600 nanometer, warna kuning 590 nanometer. Nah, antara warna merah dengan warna kuning itu 600 nanometer antaranya ya. Nah, sehingga juga di green-nya 530 nanometer ke 590. Sama antaranya 60 nanometer, 60 meter. Nah, makanya orang mengatakan atau kita mengatakan red green warna merah dan warna hijau sama jelasnya. Karena cahaya warna yang kuning. Gitu. Ya. Nah, mata kita hanya mampu melihat dari 400 nanometer sampai 650 meter. Jadi kalau di bawah 400 nanometer namanya UV, ultraviolet. Tapi kalau sudah di atas 700 nanometer namanya inframerah, infrared. Ya, jadi mata kita sudah tidak dapat lagi melihat tuh invisible light itu warna UV atau warna infrared. Ya. Nah, itu akan menimbulkan suatu kendala ya, masalah nanti. Oke. Nah, ini kita perhatikan secara gambar ya. Berarti warna kuning 590, warna merah 650, warna hijau 530 nanometer ya, nm nanometer. Oke. Ya. Nah, jadi orang yang mata emetrop ini ya tadi dikatakan orang yang emetrop biasanya tidak ada keluhan atau negatif keluhannya. Nah, apabila dicoba dengan lensa koreksi plus, maka dia akan maju ding ya. Ini kondisi normal tanpa lensa. Maka dikasih lensa plus nih. Dia makin ke depan gitu. Ya, perhatikan. Ini dia akan bergeser ke depan. Dengan pemberian lensa plus menyebabkan bergeser ke depan. Nah, jadi burem di sini, jadi kabur. Ya. Objeknya akan terlihat buram atau kabur.
Ya. Nah, ini juga kalau dikasih lensa minus, ini kan sudah tepat di retina. Kalau tadi dikasih lensa plus menjadi ke depan, kasih lensa minus jadi ke belakang nih. Ya. Jadi ke belakang. Makanya lensa minus ini ya akan memberikan lensa ke belakang. Nah, akan merangsang akomodasi. Ya, lensa minus selalu akan merangsang akomodasi. Kalau dia sudah ke belakang retina, maka akan berusaha otot akomodasi mata ini menjadi menggeser ke depan. Nah, jadi lensa minus ini lebih merangsang akomodasi dibandingkan lensa plus. Ya, kalau lensa plus akan melumpuhkan akomodasi karena dia makin ke depan. Tuh, ya. Nah, ini lihat dari gambar ini. Oke ya, bisa diikuti ya. Lanjut nih. Nah, jadi mata terangsang berakomodasi karena objek terlihat lebih kecil dan lebih hitam dan lebih tajam. Nah, timbulnya akomodasi ini ya kalau tadi ada di belakang, kemudian matanya berakomodasi maju ke depan nih tepat di retina. Ya, tepat di retina. Objeknya otomatis akan menjadi lebih kecil, lebih hitam ya, dan lebih tajam. Oke, ya. Nah, ini kita perhatikan gambar ini. Ya, ini dalam bagan ini. Ini kondisi bagan ya. Bagan refraksi kita perhatikan. Ternyata di sini visusin koreksinya 1,0 nih orang yang emetrop ya. Nah, ini kita perhatikan. Nah, ini ya. Pertama dia melihat ke ototip tepat di retina. Ini tidak ada akomodasi. Dia bisa baca sampai baris ke-8. Tepat di retina. Kemudian kita coba dengan pemberian lensa plus. Ya. Otomatis dengan pemberian lensa plus kan maju ke depan. Ya. Seperti ini. Dikasih lensa plus 0,25 maju ke depan. Ya. Bergeser ke 1/4 di depan. Dikasih lagi 0,25 bergeser lagi ke depan. Ya, dia 1/4 dia bergeser ke depan. Nah, disinilah terjadi penglihatan pasien ini ya emetrop. Kalau dikasih lensa minus dia bergeser ke belakang seperti tadi. Oke, ya. Nah, ini dengan penambahan lagi maka bisa kita simpulkan mata dalam keadaan akomodasi ya. Kalau nanti kita berikan lagi kalau ini sudah tanpa akomodasi. Oke. Ya, ini dalam bentuk bagan. Nah, nanti bagan refraksi yang kita bisa lihat di sini. Oke. Ya. Nah, itu dari keadaan emetrop. Nah, dalam pemeriksaan refraksi ya. Nah, di sini refraksi subjektif yang menjadi suatu patokan kita ya. Jadi dalam Anda melakukan pemeriksaan refraksi subjektif, refraksi subjektif merupakan refraksi yang sangat menentukan ya. Karena hasil pemeriksaan tergantung dari respon pasien. Jadi makanya benar-benar Anda harus bisa menggali informasi dari pasien. Ya. Kemudian juga di dalam refraksi subjektif ini terhadap tindakan intervensi pemeriksa. Jadi pemeriksa yang memberikan nilai atau peran tadi. Kalau informasinya tidak tepat atau tidak baik, ya otomatis kacamata yang diberikan juga akan menjadi tidak nyaman. Nah, itu harus kita tegaskan. Kalau dia benar-benar melihat dengan baik, katakan dengan baik. Kalau tidak, ya sebut harus dia bilang kan, oh ini nggak jelas, kurang jelas. Karena nanti jangan sampai kacamata yang Anda berikan atau ukuran yang Anda berikan menjadikan ukuran yang tidak baik, ya tidak benar. Jadi tidak nyaman dipakai kacamatanya. Nah, tentunya di sini diperlukan metode teknik pemeriksaan refraksi yang baik dan benar mengikuti SOP. Kemudian juga harus ada interaksi positif antara pemeriksa dengan pasien sangat diperlukan. Nah, ini tergantung nanti interaksi kita dengan pasien. Oke, ya. Jadi itu yang diperlukan saat kita melakukan pemeriksaan refraksi subjektif. Nah, untuk mendatangkan dapat datanya nanti, data refraksi yang kita lakukan setelah kita dapat informasi, dapat penjelasan dari pasien baik secara riwayat kesehatan matanya, riwayat kesehatan semuanya ya, keluarganya atau apa, dan penggunaan obat-obatan dalam pemeriksaan pendahuluannya nanti. Nah, baru Anda lakukan refraksi. Refraksi kita selalu ada dua, ya, ada refraksi statis dan refraksi dinamis. Refraksi statis itu adalah refraksi di mana tidak menggunakan akomodasi. Jadi untuk refraksi jauh.
Tapi refraksi dinamis adalah refraksi kita harus menggunakan akomodasi atau refraksi dekat, penglihatan dekat. Nah, inilah yang kita selalu lakukan. Oke. Nah, dalam melakukan pemeriksaan refraksi, ya kita butuh alat kan, ya alat-alat apa sih yang kita pakai? Tentu Anda menggunakan trial lens set, menggunakan trial frame, dan satu lagi adalah harus ada objeknya yang dilihat, ada ototip atau cat projector, ya. Nah, ternyata kita mau menggabungkan aja trial lens set dengan frame. Nah, yang kita gunakan adalah namanya poroptor, ya. Jadi poroptor ini adalah gabungan dari trial lens set dengan trial frame menjadi satu bagian. Ya, kalau yang ini terpisah kan, trial lens set sendiri, trial frame sendiri. Ya, tapi kalau poroptor udah dalam bentuk satu bagian. Oke, ya. Nah, ini kita perhatikan. Ini orang pasien pemeriksaan kita dengan menggunakan trial lens set dan trial frame. Yang ini menggunakan dengan trial, ya, dengan menggunakan poroptor. Ya. Jadi bedanya di sini ya, kita ini menggunakan PD, trial frame dan trial lens, ini menggunakan poroptor. Di optik ada yang menggunakan poroptor? Teman-teman ini? Ada yang di optik menggunakan poroptor atau tidak? Ada, Pak. Ada ya, Mariana. Ada ya. Nah, jadi udah ada semua dalam ini ya, biasanya. Nah, memang biasanya yang membedakan hasil poroptor dengan hasil trial frame, vertex-nya ya. Karena rata-rata vertex dari poroptor itu 14 mili. Ya, 15-14 mili. Nah, kalau trial frame ini 12 mili vertex-nya. Jadi ada perbedaan vertex ini. Vertex distance ya. Vertex distance itu adalah jarak antara lensa terhadap, ya, lensa koreksi terhadap kelengkungan kornea pasien. Ya. Nah, jaraknya itu mempengaruhi. Jadi kebanyakan jarak daripada poroptor itu 14 mili, trial frame 12 mili. Ya. Nah, sehingga akibat dari faktor vertex distance akan mempengaruhi efektif powernya, efektif lensanya. Tapi kalau masih ukuran di bawah standar atau di bawah 6 dioptri tidak begitu signifikan. Tapi kalau udah ukurannya yang tinggi, nah ini akan mempengaruhi. Ya, 2 mili juga akan menimbulkan suatu masalah. Oke, ya ini adalah penggunaan trial frame dengan poroptor. Nah, di dalam trial frame yang tadi kita sebut, ya tadi kita singgung juga bagaimana Pak dengan trial lens-nya. Nah, di dalam trial lens kita ada dua nih bentuk trial lens. Ada corrective lens, ya. Jadi lensa trialnya itu meniscus, ya, meniscus sama-sama melengkung ke belakang, ya. Jadi dia mengikuti seperti kacamata, ya. Kacamata yang Anda gunakan atau yang saya pakai juga ini adalah kacamata dalam bentuk lensa meniscus, ya, meniscus. Ada meniscus plus dan meniscus minus. Ya, nah lensa ini nanti yang akan dipasang pada trial frame dengan initial power menghadap pemeriksa. Jadi dia lengkungannya sama dengan lengkungan kacamata. Yang lengkung ada di dalam. Yang cembungnya ada di depan gitu ya. Nanti yang kena meniscusnya nanti. Kemudian lensa minus biasanya mountingnya ya atau rimnya itu warnanya merah. Ya, warnanya merah lensa minus. Nah, yang merah ini adalah minus. Yang hitam ini adalah plus. Nah, pada barisan tepi sisi ini yang paling luar, ya ini adalah lensa Sperris plus, dan sisi yang paling tepi pinggir ini yang merah ini adalah lensa Sperris minus. Nah, baru yang di tengah ini, ya biasanya lensa ini silinder, ya lensa silindernya. Koreksi astigmat. Kalau ini adalah koreksi Sperris myop hipermetropi, ya ini myopnya, ini yang hipermetropi. Nah, nanti untuk yang astigmat menggunakan bisa yang warna yang silinder plus atau yang silinder minus. Ini untuk astigmat. Kemudian nanti ada aksesoris, ya ini adalah bagian aksesoris lensanya. Ya seperti pinhole, kemudian stenopix slit, occluder, ya red lens atau green lens, lensa fogging, ya centering device. Nah ini adalah bagian daripada aksesoris di dalam trial lens. Ya.
Nah, baru nanti akan ada ukuran power lensa prisma. Nah, seperti ini adalah lensa prisma. Ya, lensa prisma. Kemudian ini adalah aksesoris yang diperlukan tadi. Oke ya. Nah, ini untuk yang corrected lens. Ada uncorrected. Uncorrected itu bentuk lensanya dia biconvex atau biconcave. Biconvex itu sama-sama cembung. Nah, biasanya yang sering umum menggunakan sistem uncorrected adalah trial lens yang menggunakan bingkai aluminium ya. Nah, ini kebanyakan dia biconvex, tidak secara corrective lens yang meniscus. Jadi biconvex atau biconcave ya, lengkungnya ini yang kita harus perhatikan. Nah, lensa dipasang boleh terbalik ya. Jadi bisa yang permukaan depan atau permukaan belakang ya. Dalam arti karena dia memiliki sama cembung-cembung, cekung-cekung. Tapi kalau yang corrected lens yang kita harus pasang ya posisinya di mana harus kita perhatikan. Jadi yang cembung di D2, cekung yang yang di depannya adalah D1-nya. Jadi bisa meniscus. Kalau meniscus minus itu dia lensa itu adalah agak lebih datar, agak lebih flat cembungnya, yang di belakangnya lebih cembung. Ya, kalau lensa plus depannya lebih cembung, di belakangnya lebih flat, lebih cekung. Ya, nah itu di sini seperti itu. Jadi pada trail uncorrected dia bentuknya biconvex atau biconcave, ya tergantung lensanya nanti, minus atau plus. Jadi biconvex adalah lensa plus, biconcave adalah lensa minus. Oke, inilah trial. Nah, inilah trial frame. Nah, tadi yang kita harus perhatikan kadangkala ya, memang saya juga sering menemukan di dalam trial lens ini OC-nya nggak pas, makanya dia harus dongak, atau kalau tadi secara fisik ya, memang kalau secara fisik dia tidak mengalami kelainan atau memang tidak menjadi suatu kebiasaan, tapi dia harus mendongak karena ada OC-nya yang dia harus uber ya kecepatannya. Nah, itu mempengaruhi. Nah, dalam trial frame sendiri, nah ini kalau ini kan dia dinamis trialnya. Trial frame dinamis, yaitu dia bisa menggeser. Nah, ini pada trial frame kita perhatikan nih, yang dinamis, bukan yang fix ya. Yang tadi misalnya 62, biasa tertulis 62, dia nggak bergerak, nggak dinamis. Nah, yang dinamis ini, ya, nah, kita bisa lihat ini ya bagiannya. Nah, pada bagian yang atas ini yang saya tunjukkan, ya, ini adalah untuk menentukan VD. Jadi dia bisa menggeser rim kanan dan rim kiri, yang kiri. Misalnya di sini diletakkan di 30, yang ini diletakkan 33 bisa ya. Jadi VD-nya 63 misalnya. Tapi kondisi matanya tidak simetris, tidak tepat di tengah dua-duanya. Ya, asimetris. Kemudian kita lihat juga ya di dalam trial ini adalah bagian penempatan lensanya ya. Di trial frame ini adalah tempat lensa, memang biasanya terdiri dari 3 bagian. Ya, spheris, silindris. Kemudian occluder ya, jadi ada 3 bagian yang digunakan. Nah, pada bagian belakang ini ada juga untuk meletakkan lensa. Nah, bagian belakang ini umumnya biasanya digunakan untuk menentukan adisi ya. Lensa adisi atau untuk koreksi dekatnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga ini ada untuk mengatur sudut pantos ya. Sudut pantosnya ya, sudut daripada kenaikan ini dibikai. Kemudian juga kita lihat ya. Nah, ini kita perhatikan. Jadi kita lihat ini loh ditekuk ya, bisa diatur stenoviknya keluar. Oke ya, jadi ini adalah bagian daripada trial frame. Nah, sistem skalanya pun dia menggunakan sistem notasi Tabo. Skala 0 terletak di sebelah kanan pemeriksa atau di kacamata ada di sebelah kiri. Ya, jadi skala 0 ini jadi acuan. Jadi nggak sembarangan nanti skala 0-nya di sini ya. Ini sama dengan menggunakan lensometer, skalanya menggunakan skala yang 0 itu ada di posisi kanan pemeriksa atau akan terlihat di kiri pemakai atau pasien. Oke ya, ini yang sistem dinamis. Nah, kalau proptor, kalau tadi kita satu persatu trial lens sendiri, trial frame sendiri, nah pada proptor ini udah ada 1 unit di dalamnya. Jadi dalam alat kepala proptor ini, ya pada bagian ini ada sudah lensa spherisnya, baik spheris minus maupun spheris plus.
Dan juga ada lensa silinder ya. Nah, ini untuk bagian matriks lensa silindernya. Oke, nah inilah dalam poroptor. Nah di sini kalau kita perhatikan pada alat ini ya, ini adalah untuk mengukur PD-nya. Nah ini ya. Kemudian untuk melihat ya. Oke ya, jadi ini kita bisa lihat. Ini adalah lensa spherics di bagian ini. Kemudian ya. Nah, ini adalah untuk mengatur nanti kondisi daripada powernya ya. Tambahkan powernya akan tampil power sphericsnya. Kemudian kalau dia menggunakan silindris, ini adalah untuk mengatur aksis daripada lensa. Nah, ini adalah power lensanya. Untuk mengatur silindrisnya ya. Ini adalah aksis. Ini adalah skala di mana lubang penglihatannya. Nah, ini juga ini adalah aksesorisnya ya. Aksesoris ada di sini. Ada occluder, ada pinhole ya, ada Medox ya. White Medox ya, nanti ada juga untuk R ya, ada lensa kerja untuk strict retinoskopi. Biasanya R kodenya. R itu adalah lensa kerja strict retinoskopi dan lensanya adalah plus 1,5. Ya, tergantung dari produk, ada yang plus 2, ada yang plus 1,5. Nah, ini adalah untuk mengatur. Nah, kemudian di sini ada prisma, untuk lensa prisma ya, skala lensa prisma 0 sampai 20. Kemudian CC ya, cross cylinder. Ya, menggunakan silinder. Nah, ini adalah cross cylindernya. Ya, yang hitam. Kalau yang putih ini yang bawah adalah ya, yang bawah ini adalah ya untuk prisma. Ya, lensa prisma. Oke, inilah di dalam koroptornya. Nah, status refraksi untuk emetropia ya, mata normal atau mata abnormal. Nah, metropia spherical adalah keadaan pembiasan refraksi satu titik bias saja. Jadi kalau di belakang hipermetropia, di depan adalah miopia. Ametropia astigmat adalah keadaan pembiasan refraksi mata di mana sinar sejajar sumbu utama mata melalui mata akan dibiaskan pada lebih dari satu titik bias. Ya, nah ini adalah yang perlu dilihat ya. Jadi pada kondisi yang ametropi. Nah ini kita ambil kasus yang pertama di dalam yang ametropia ini adalah hipermetropi. Ya, hipermetropia. Keadaan pembiasan refraksi mata di mana sinar-sinar sejajar sumbu mata melalui mata dibiaskan tanpa akomodasi pada satu titik, yaitu di belakang retina. Ya, di belakang retina dia. Nah, ini kita bisa lihat gambar ini. Nah, jadi orang-orang yang hipermetropi, ya, orang yang hipermetropi, keluhan atau gejalanya yang dirasakan, ya, dia akan mengatakan penglihatannya buram, terutama waktu melihat dekat. Penglihatan dia buram, dan saat dikatakan melihat dekat atau membaca, itu terasa buram. Nah, keluhan yang berikutnya, pasien akan mengalami capek matanya katanya ya. Nah, di sini timbulnya astenopia akomodatif. Lelah mata, astenopia akomodatif. Kemudian juga jarak bacanya yang harus biasanya standar, dia akan menjauhkan tangan. Ya. Karena dikatakan jarak kerja yang menjauh. Dia akan jauhkan untuk posisi melihat dengan baik, tentunya dengan menjauhkan objek yang dilihat. Oke. Itu adalah daripada keluhan atau gejala. Tanda-tanda yang bisa Anda lihat atau Anda perhatikan secara diobservasi. Nah, ini waktu melihat kelengkungan kornea. Ya, kelengkungan korneanya lebih datar dari normal, sedangkan panjang sumbunya sama atau normal. Ya. Kelengkungan kornea normal, sedangkan panjang sumbu mata bola mata lebih kecil, lebih pendek dari interior. Ini adalah dari tanda atau yang kita perhatikan. Kemudian pupil lebih kecil dari normal ya. Tadi sudah saya sebutkan normal pupilnya ya. 5 sampai 7 di bawah 5 berarti dia pupilnya lebih kecil. Nah, di sini dikatakan pasien yang hipermetropi. Kemudian apabila diberikan ototip pada jarak baku, sin koreksinya tanpa akomodasi dia tidak mencapai 6/6.
atau tidak mencapai 20/20 atau tidak mencapai 1,0. Ya, itu untuk yang tanda-tanda bisa kita lihat. Atau berkurangnya amplitude akomodasi, menurunnya amplitude akomodasi karena akomodasi mata yang digunakan untuk mengoreksi hipermetropi pada jarak jauh sehingga tidak bisa atau tidak banyak kemampuan untuk kondisi. Oke ya. Nah, ini yang kita bisa lihat. Berkurangnya ya di sini. Kenapa dia melihat baca tidak nyaman atau lelah mata? Karena berkurangnya amplitude akomodasi. Karena akomodasi selalu digunakan untuk mengoreksi hipermetropi saat jauh, ya, sehingga tidak banyak kemampuan otot mata yang tersisa untuk berakomodasi melihat dekat. Nah, itu juga terjadi pada yang hipermetropi. Atau bisa juga terjadi hipermetropi karena lensa mata bergeser atau luxatio lentis, ya, luxatio lentis, ya. Atau juga yaitu lensa mata yang sudah tidak ada atau apakia. Nah, ini biasanya orang yang tidak ada lensanya itu menyebabkan hipermetrop tinggi, ya, atau pasien yang apakia hipermetropnya tinggi, ya, dia di atas plus 10 dioptri, ya, pasien-pasien yang apakik ya apakia itu di atas plus 10 dioptri di hasilnya. Kemudian apabila diperlihatkan red green, ya, waktu Anda minta red green, objek pada warna dasar hijau terlihat lebih hitam dibandingkan objek pada dasar warna merah. Ya, jadi objeknya nanti bisa kita lihat di sini. Oke ya, jadi ini waktu hipermetropi tanpa akomodasi ya di belakang retina dan ini ya. Nah, ini dengan akomodasi dia maju. Jadi kalau tanpa akomodasi di belakang, pada ini saat melihat jauh, ya, sebelum melihat jauh tanpa akomodasi. Dan untuk melihat supaya lebih jelas detail, maka dia butuh akomodasi walaupun saat melihat jauh, ya, agar tepat jatuh dengan di retina atau lebih jelas penglihatannya. Oke ya. Nah ini ya. Jadi sewaktu melihat dekat tanpa akomodasi akan dibiaskan belakang retina. Ya, penglihatan menjadi lebih buram waktu dia dekat karena dia tidak menggunakan akomodasi. Penglihatan dekatnya juga lebih buram. Waktu penglihatan jauh juga buram dia, tidak menggunakan akomodasi. Nah, saat penglihatan jauh menggunakan akomodasi agak lebih jelas, tapi saat melihat penglihatan dekat menggunakan akomodasi yang maksimal sudah terlalu capek, maka timbulnya terlalu lelah atau sudah digunakan di penglihatan jauh, maka timbulnya astenopia, ya, akomodatif. Ya, ini seperti ini sudah akomodasi. Nah, klasifikasi hipermetrop kita bagi nanti ada hipermetrop laten, ya, yang tersembunyi karena akomodasi tidak sadar akibat usaha otot siliar. Setelah hipermetrop dikoreksi, maka hipermetrop laten akan muncul menyebabkan koreksi lebih tinggi dari tahap berikutnya. Nah, umumnya hipermetrop laten ini akan lebih tinggi dibandingkan ya, saat pemeriksaan nanti. Karena di sini juga untuk mengetahui hipermetrop latennya biasa kita menggunakan siklopegia atau menggunakan obat tetes medriasil yang dimana dibantu untuk melumpuhkan akomodasinya, mengistirahatkan otot siliarnya. Ya, jadi gunanya dari siklopegik adalah untuk lebih melihat dengan jelas. Oke ya, jadi yang perlu kita perhatikan di sini. Nah, itu hipermetrop laten. Hipermetrop manifest atau hipermetrop yang nyata, biasanya besaran hipermetrop yang dapat dikompensasikan oleh akomodasi. Jadi masih bisa dilakukan dengan akomodasi sedikit. Hipertropia manifest diukur dengan lensa plus, ya, paling tinggi yang menggunakan dipertahankannya tajam penglihatan jauh yang terbaik. Nah, biasanya dapat hadir pada orang yang usia muda dengan tren efraksi yang tinggi, terutama bila derajat hipermetropianya melebihi dari amplitudo akomodasi. Nah, jadi amplitudo akomodasi atau akomodasi maksimum ya. Nah, kita bisa ketahui dengan formulasi saat itu adalah berapa sih akomodasi usia seseorang? Ya, akomodasi mata adalah 16 dioptri.
Di lensa mata 16 dioptri. Jadi akomodasi maksimum untuk seorang itu bisa kita ketahui usia 16 dikurang usia dibagi 4. Nah, itu adalah akomodasi atau akomodasi maksimum daripada seseorang. Oke. Ya, jadi pada hipermetropi manifest ini terkoreksi harus penuh yang menggunakan akomodasi untuk meningkatkan daya mata agar objek jatuh terfokus dan tetap dalam keadaan fokus. Akibat usaha yang terus-menerus yang dilakukan badan selaris untuk mengarahkan pada perkembangan fisiologi otot siliarnya, menyebabkan akomodasi permanen. Sejumlah akomodasi permanen yang tidak dapat diistirahatkan atau kemauan sendiri, ya. Jadi spasme akomodasi nantinya. Dengan bertambahnya usia, kemampuan untuk berakomodasi menurun, ya. Nah, itu yang timbul nanti di presbiopia, Bang. Dengan bertambahnya usia, kemampuan untuk akomodasi pasti menurun. Dan sebagian dari hipermetropinya akan muncul, ya, akan kelihatan. Oke, ini adalah dari hipermetropia untuk gaya akomodatifnya. Nah, ini untuk indikasinya. Jadi visus awal untuk pasien yang perlu kita ketahui, ya, visus awal sin koreksi maju pada tabel Bennett atau Rabbit, ya. Bisa juga melihat kepada notasi desimal di chart projector. Nah, ini Anda harus tentukan sin koreksinya atau visus awalnya. Baru pemeriksaan pendahuluan refraksi, ya. Nah, pemeriksaan pendahuluan refraksi apabila pasien menggunakan kacamata, Anda harus ukur berapa visusnya. Nah, visus dengan menggunakan kacamata kita sebut namanya visus habitual, ya, visus habitual. Jadi visus nanti akan ada 3, ada sin koreksi, cum koreksi, dan visus habitual. Ya, pengertian yang biasa kita gunakan. Nah, pemeriksaan refraksi objektif, ya, nanti akan ada 2 metode yang kita lakukan di sini adalah pemeriksaan dengan menggunakan refraktometri atau mengukur dengan autoref. Yang kedua dengan retinoskopi, strict retinoskopi atau retinoskop. Nah, ini pemeriksaan refraksi objektifnya. Oke, ya. Nah, ini adalah tabel Bennett, ya. Out of focus vision table-nya dari Bennett dan Rabbit. Jadi kalau visusnya 6/6, kalau pasien itu hipermetropi, ya berarti kurang dari plus setengah. Ya, 6/9 plus setengah, 6/12 plus 0,75, plus 18 1,0, plus 24 1,5, per 36 adalah 2/2, ya, atau plus 2. Nah, kalau sampai 6/6 dia tidak melihat visusnya 6/6 di awalnya sin koreksinya, maka koreksinya akan mendapat plus 3 dioptri, ya. Jadi inilah kalau kemarin kan saya mengatakan dikalikan setengah, ya, untuk sperisnya. Dari baris ke berapa dikalikan setengah. Itu adalah saat tentukan visusnya. Oke, ya. Nah, bila Anda menggunakan chart proyektor, ya, ini estimasinya koreksi adalah 1/4 dioptri. Ya, setiap baris setara dengan besar koreksi tentatif 0,25 dioptri. Oke, ya. Ada yang mau tanya kah ini? Ya, terlalu cepat nggak nih saya nih? Belum ada pertanyaan, ya. Nanti kalau selesai materi bisa kita diskusikan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di proyektor ini adalah beberapa aksesoris yang digunakan di dalam proyektor. Ya, aksesoris yang pertama di sini kita melihat clock dial, ya, dengan clock dial. Ya, jadi metode pemeriksaan astigmatnya nanti dengan metode teknik fogging. Ini clock dial. Ya. Nah, ini ya kita perhatikan, ya. Ini clock dialnya. Jadi garis kipasnya, ya. Nah, metodenya adalah fogging teknik. Nah, nanti bisa juga dengan cross grid. Nah, ini yang digunakan dikatakan namanya cross grid. Nah, metode cross grid, objek yang digunakan cross grid biasa pemeriksaannya menggunakan metodenya adalah teknik cross cylinder. Ya, Jackson cross. Ya, atau teknik Jackson. Itu pemeriksaan astigmatnya. Ya, ini aksesoris. Nah, aksesoris yang di bawah ini
ya warna ini adalah big contrast atau warna merah dan warna hijau. Nah, tapi biasanya di sini untuk mengamati juga reticle red dan circle hijau, red hijaunya ya, red circle dan reticle red. Nah, ini biasanya menggunakan untuk pemeriksaan mata mereka yang mengalami kelainan heteroporia, ya, mengalami heteropori atau mengalami tropia, ya, pasien-pasien yang heterotropi atau heteroporia. Nah, ini biasanya menggunakan koreksi nanti prisma. Ya, ini adalah objeknya. Kemudian ini adalah fiksasi, ya, biasa juga untuk penentuan prisma. Ya, pergeseran. Nah, ini biasanya kalau Anda menggunakan fiksasi seperti ini, alat ini, ya, objek ini nanti lensa yang digunakan biasanya red Maddox rod, ya, menggunakan Maddox. Red Maddox atau ya biasanya menggunakan red Maddox. Ya, ini warna putihnya atau nanti warna merah bergeser ke arah mana. Ya. Ini adalah aksesoris yang ada di dalam cat project. Oke. Nah, pengukuran hipermetropia, ya tadi katakan harus mencari besar lensa koreksi yang memberi visus terbaik berdasarkan respon pasien. Ya. Nah, acuannya kita menggunakan koreksi ametropia MOS plus. Ya. Jadi untuk hipermetropia diberikan lensa koreksi plus yang terkuat atau yang terbesar, atau koreksi berdasarkan nilai aljabar yang terbesar. Ya, koreksi berdasarkan nilai aljabar terbesar. Itu sistem dari CAM. Oke, hipermetropi, ya, sinar-sinar sejar sumbu bola mata melalui mata tanpa akomodasi kan dibiaskan pada satu titik di bidang kelihatannya buram di sini. Oke, ya. Nah, ini dikasih lensa minus, orang plus, hipermetropi dikasih lensa minus makin buram, makin jauh ke belakang, ya. Makin jauh ke belakang dia. Kalau dikasih lensa plus, ya ini kebetulan bukan lensa plus tapi lensa minus, makin jauh ke belakang. Udah mundur, makin mundur lagi, makin buram jadinya. Nah, harus dikasih lensa koreksi plus, dia maju ke depan, jadi tepat di retina. Nah, orang hipermetropi dikoreksi dengan lensa plus, ya. Seperti bagian ini gambar ini. Oke, ya. Jadi pengukuran hipermetropi, metode trial and error ini apabila dikoreksi dengan lensa plus dan bertambah buram, apabila dikoreksi dengan lensa minus bertambah buram, ya. Nah, pasti pasien ini statusnya apakah dia hipermetrop, apakah dia miop. Ya. Nanti kita lihat nanti pH-nya maju atau tidak pinhole-nya. Ternyata pinhole maju, visusnya lebih bagus, nah berarti pasien ini nanti mengalami astigma. Oke, dia akan mengalami kurang astigma. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Oh, screen ini kekunci. Oke. Ada yang bisa mau ditanyakan? Screen saya udah kegeser. Ya, silakan kita diskusikan sini. Untuk masalah trial lens, Pak. Ya. Jadi kalau ada pasien seumpama anak-anak nih, anak-anak yang usia sekitar 10 tahun itu kan pasti PD-nya itu kan rata-rata sekitar 58 atau 60, Pak ya, rata-rata. Nah, ketika kita koreksi menggunakan PD 62, Pak. Menggunakan trial lens yang menggunakan PD 62 itu efeknya gimana ya, Pak ya? Oke, ya jadi sebetulnya trial yang fix ya, itu tadi fix trial atau yang statis trial. Fix trial ya, kita sebut fix trial deh ya. Yang PD-nya sudah ditentukan ya. Nanti diletakkan lensa PD 62, fixnya 62. Nah, biasanya kita bergeser satu ke atas, yang idealnya itu dia bergeser hanya 1 mili ke atas, 1 mili ke bawah. Ya. 1 mili ke atas, 1 mili ke bawah, misalnya 60 bisa digunakan untuk 61 ya, atau 59 gitu. Ya, ada juga orang mengatakan 2 mili, tapi biasanya kita mengambil 1 mili lah. Karena itu grade-nya kan biasanya per 2 mili. Ya, per 2 mili. Nah, itu akan efektif. Nah, tadi kalau anak-anak misalnya PD-nya rata-rata 58, tapi Anda gunakan yang 62 atau 64. Nah, itu tidak akan nyaman karena OC-nya akan bergeser. Ya, saat di trialnya itu udah mulai. Makanya sebaiknya saat menggunakan trial lens adalah Anda menggunakan trial yang dinamis, yang tidak fix, ya unfix, yang bisa ditentukan PD-nya.
Nah, itu akan memberikan kenyamanan dalam pemeriksaan. Tidak Nah, efeknya apa? Kalau efeknya tadi dikatakan bagaimana Pak kalau yang digunakan yang 62 tapi PD-nya 58, ya. Nah, di sini biasanya efeknya akan menimbulkan efek prismatiknya, ya, nanti dalam pemeriksaan. Kenyamanan lah. Sebenarnya sih masih bisa saja dia pakai untuk baca. Tapi sewaktu menitikan PD-nya, kadang-kadang OC lensa dari trialnya itu tidak tepat di tengah. Ada OC yang dibuat atau trial yang tidak baik, ya, tidak standar ya. OC-nya lari. Nah, itu dia nyari-nyari, oh ini enaknya di sini. Makanya ada orang yang tadi yang Pak Teddy mengatakan dia harus mendongak kalau ya. Kemungkinan dia mencari OC-nya akan lebih terang. Kadang juga ada orang yang memakai kacamata, dia akan lebih karena ukuran koreksinya ya dengan koreksi yang under koreksi itu mempengaruhi juga, maka dia harus mendongak, oh daerah ini yang lebih jelas. Oke, jadi kalau tadi bicara dengan VD-nya bagaimana Pak, ada efeknya, efek prisma nanti timbulnya di dalam pemeriksaan itu. Nah, makanya kalau dalam menggunakan trial fix, Anda harus gunakan ya, banyak itu ya, dimulai dari berapa fixnya, 58, 60, 62. Nah, biasanya kalau dia ngambil 22 berarti 58, 62. Nah, 58 ke 60 atau 58 ke bawah kan, turun 2 mili, 2 mili. Tadi saya mengatakan akan lebih nyaman kalau masih pergeseran 1 mili, 1 mili dari PD mata yang sebenarnya. Oke, Pak Teddy, masih bisa dipakai tapi masih nanti akan terasa di penglihatannya akan mempengaruhi karena lensanya tadi. Tapi Pak, ketika kan saya periksa dia menggunakan PD 62, tapi sebenarnya kan dia PD-nya cuma 58, Pak. Nah, ketika saya mau buat kacamatanya di demo lensnya itu saya gunakan PD 58, Pak. Sesuai saya ukur langsung reels dengan penggaris PD, Pak, Iya. dengan PD ruler. Itu masalah nggak, Pak ya? Enggak, Pak, untuk refraksi enggak. Baik, Pak. Hasil koreksinya gitu maksudnya. Ya, berarti kan hasilnya -1. Ya, seumpama hasilnya -1 dengan ya, ukuran PD saya 62. gunakan trial lens PD 62. Tapi ketika saya gunakan di kacamatanya, dengan PD 58. Iya, Pak. Oke. Kalau itu masih tidak begitu mempengaruhi. Ya. Tapi kalau dari 62 ke 58 berapa selisihnya? 4 mili. Iya, Pak. Ya, berarti kan 2 mili. Nah, 2 mili kalikan 1. 2 kali 1. Ya kan? Bagi 10. Nah, cara ngitungnya nanti gitu. 2 kali 1 dioptri dibagi 10 berarti 0,2. Ya kan? 0,2. Berarti kalau 0,2 ya 0,2 dioptri, ya itu menunjukkan bahwa hasilnya itu masih bisa ditoleransi mata kita. Karena mata kita masih bisa menerima 0,5 prisma dioptri. Makanya nanti waktu pengukuran ya pasien -1 masih nyaman. Nggak ada masalah dengan 58. Gitu. Pak, mau tanya juga, Pak. Ya, silakan Pak Doni. Oh, maksud Pak Teddy itu yang saya anggap tuh kayak gini, Pak. Mungkin saya nambah lagi nih dari Pak Teddy juga. Apa pengaruh nggak dengan PD yang sebenarnya si pasien 58 dengan kita menggunakan trial lens setnya 62 dengan ukuran hasil ukurannya, Pak? Maksudnya nih, seandainya saya pakai benar fix dengan trial lens 58 dapat ukuran sekian, apakah nanti di 62 bakal berbeda, Pak? Kalau untuk penitikan itu pasti itu kan untuk pemasetan kita ukur PD yang sebenarnya berbeda. Iya, kan? Berbeda, Pak. Berarti memang kalau misalnya memang wajah dia kecil, kita harus menyediakan trial lens setnya sesuai dengan size lebar wajahnya. Betul. Itu yang saya tambahkan dari maksud Pak Teddy tadi, Pak. Iya, begitu. Karena saya sendiri untuk beli yang dinamis mahal, Pak. Jujur dinamis mahal banget, 2,5 juta ke atas. Makanya saya nyediain semua ukuran PD dari 58 sampai 66. Jadi nanti ngelihat size wajah orang gitu, Pak. Ya, makanya nanti waktu dilakukan pemeriksaan, maka biasanya kan kita waktu mau meletakkan trialnya, ya tahap sebetulnya harusnya melakukan PD-nya dulu, kita ukur. Ya, PD-nya dulu mengukur, maka kan di dalam kartu kerja itu ada tahapannya tuh. Sebelum melakukan pemeriksaan refraksi subjektif, Anda lakukan pengukuran PD lebih dahulu. Ya, PD-nya dulu. Nanti sudah dapat PD-nya, misalnya PD-nya 60. Ya, berarti tadi Pak Doni bilang, oh ada nih fix trial yang 60 tinggal ambil.
oh DPD-nya 59, yang 60 bisa dipakai, Pak. Ya, atau 58 bisa dipakai karena nanti turunnya 1 mili, naiknya juga 1 mili. Tapi lebih baik, lebih idealnya, lebih tepatnya ya pas gitu. Oke, Pak Teddy, ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau tadi Pak Teddy memasangkan ke 58, ya ada pengaruhnya. Kalau tadi di 5 itu ada 0,2 prisma. Ya, jangan sampai nanti pergeseran tadi. Nah, gitu. Ya, jadi itu ukuran yang digunakannya nantinya. Oke, jelas Pak Teddy. Ya, Jadi Pak. sebaiknya menggunakan, ya idealnya tadi dengan Pak Doni tadi menyiapkan semua fixed trial, ya kalau memang ada. Nah umumnya rata-rata kalau kita ya biasanya anak-anak biasanya disiapkan yang 58, 6, malah yang paling kecil berapa trial 56 ya. Berarti rata-rata 54 ada Pak. 54 ya, maka dari, kalau 54 berarti 56 lah kita ambil. 56, 60 Pak kalau menyiapkan untuk anak-anak. Jadi kalau mau naik grade-nya 22 tadi. 56, 60, kemudian yang umum untuk dewasa 64. Kalau remaja kan anak-anak standarnya di 64, 66 ya. 64. Nah, itu yang siap 56, 60, 64. Aja kita punya 3 trial fix. Ya. Nah, itu untuk membantu saat dan PD, makanya diukur dulu PD-nya sebelumnya. Oke, lanjut. Masih ada yang bisa ditanyakan? Yang Halo Pak. Iya, silakan Pak. Pak Rian, silakan. Berpengaruh nggak Pak kalau misalkan lensanya minusnya tinggi, misalkan di atas 6 minusnya, Iya. kita tuh tidak menyertakan web angle, pantoskopik, sama vertex distance Pak. Biasanya kenyamanannya ngaruh nggak Pak? Oke. Untuk pasien yang kita dapat koreksi di atas 6 dioptri ya, saat 6 dioptri, Anda harus mengukurkan ya ukuran vertex